Dewi, seorang janda muda berparas cantik, tinggal sendirian di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Suaminya meninggal dalam kecelakaan misterius, tak lama setelah beredar kabar miring bahwa Dewi berselingkuh dengan lelaki beristri. Warga desa yang dikenal fanatik dan suka menghakimi, murka. Mereka menuduh Dewi sebagai perempuan jalang perusak rumah tangga, bahkan ada yang menudingnya penyebab kematian suaminya. Tanpa bukti, Dewi diseret dari rumahnya tengah malam, dipukuli, dicaci, lalu diarak keliling kampung dalam keadaan telanjang dan berdarah. Ia dipermalukan, disumpahi, bahkan direkam oleh para tetangga. Keesokan paginya, Dewi ditemukan gantung diri di pohon beringin tua di ujung desa. Tapi tak ada yang tahu bahwa sebelum mati, ia sempat menelan abu dari kitab hitam warisan mendiang neneknya, seorang dukun wanita paling ditakuti pada masanya. Sejak malam ketujuh setelah kematiannya, teror mulai terjadi. Suara tangis terdengar di jalan-jalan sunyi, perempuan dengan rambut panjang dan tubuh membiru tampak berjalan tanpa busana di depan rumah orang-orang yang pernah menyakitinya. Satu persatu warga yang dulu ikut mengarak mulai mati dengan cara mengerikan. Tubuh terbakar dari dalam, isi perut meledak, wajah terkelupas seperti dicabik-cabik. Tapi yang paling menakutkan, setiap kali korban tewas, mayat mereka ditemukan dalam posisi telanjang dan tubuh penuh luka, seperti keadaan Dewi saat diarak. Kepala desa, tokoh agama, bahkan paranormal dipanggil untuk mengatasi teror itu, namun semua gagal. Satu-satunya harapan adalah Dira, keponakan Dewi yang baru kembali dari perantauan dan bersumpah akan membalaskan dendam bibinya, bukan dengan kematian, tapi dengan keadilan. Namun semakin Dira menggali misteri kematian Dewi, semakin dalam pula ia terseret dalam pusaran dendam dan ilmu hitam yang jauh lebih kelam dari apa yang terlihat. Hujan belum juga reda saat puluhan orang berkerumun di depan rumah kayu milik Dewi. Malam itu, desa Karangjati seolah berubah jadi neraka kecil yang penuh amarah. Obor-obor menyala di tangan warga. Suara teriakan bercampur caci maki memenuhi udara basah. Keluar, perempuan sundal, teriak seorang wanita gemuk, istri Pak Lurah. Dewi mengintip dari balik tirai. Tubuhnya gemetar. Ia hanya mengenakan daster tipis berwarna biru yang sudah mulai lusuh. Di dalam rumah, lampu temaram menyorot wajahnya yang pucat. Tak ada siapa-siapa. Ia tinggal sendiri sejak suaminya meninggal sebulan lalu dalam kecelakaan aneh di tikungan dekat sungai. Isu yang menyebar lebih cepat dari petir adalah, Dewi punya hubungan gelap dengan Pak RW. Konon, ia sering menerima tamu laki-laki di malam hari. Padahal, laki-laki yang datang itu adalah sepupu jauhnya yang hanya mampir mengantarkan beras. Dasar pelacur kampung. Kau bikin suamiku mabuk cinta, lalu pura-pura janda suci, teriak istri Pak RW yang sudah naik pitam. Pintu rumah Dewi tiba-tiba didobrak. Beberapa pemuda masuk, menyeret Dewi keluar tanpa ampun. Tubuhnya terhempas di tanah becek. Rambutnya ditarik, bajunya disobek. Ia menangis, menjerit, meronta. Jangan, ampuni aku nggak salah. Tapi siapa peduli? Di mata warga, perempuan tanpa suami yang masih cantik adalah ancaman. Apalagi Dewi, kulitnya putih, matanya sayu, bibirnya merah alami. Terlalu menarik untuk tidak dipersalahkan. Malam itu, Dewi diarak keliling kampung dengan tubuh setengah telanjang. Hujan tetap turun, menambah dingin ke dalam tulang-tulangnya. Tangan-tangan kasar menyentuh, mencubit, bahkan ada yang meludahi wajahnya. Ia tak bisa melihat jelas siapa yang melakukannya, semuanya seperti kabur. Tapi suara-suara itu akan terus ia ingat sampai mati. Lonta, dasar perusak rumah tangga. Kau pasti santet suami-suami kami. Bakar saja rumahnya. Anak-anak kecil ikut menonton. Beberapa merekam dengan ponsel sambil tertawa. Tidak ada satupun yang menghentikan kekejian itu. Bahkan tokoh agama desa berdiri diam di depan musala, hanya memandangi dengan sorot mata dingin. Seolah Dewi memang pantas dihukum. Saat langkah terakhir iring-iringan sampai di perempatan tua, tempat orang biasa membuang kembang bekas sesajen, Dewi pingsan. Bibirnya pecah, dagunya berdarah.
Tapi sebelum jatuh sepenuhnya ke tanah, ia mengangkat kepala. Sorot matanya berubah. Bukan ketakutan, tapi amarah. Tangannya mencengkeram lumpur, dan dari dalam saku robek dasternya, ia mengeluarkan sesuatu, botol kecil berisi abu kehitaman. Ia buka tutupnya, lalu menelan isinya perlahan, dengan mulut penuh darah dan air hujan. Semua orang tak memperhatikan. Mereka terlalu sibuk menertawakan penderitaannya. Beberapa menit kemudian, tubuh Dewi terkulai. Beberapa pemuda melemparinya dengan batu kecil, lalu pergi sambil tertawa puas. Biar kapok, besok-besok jangan genit lagi, dasar janda murahan. Malam pun sunyi. Tak ada yang peduli saat Dewi bangkit pelan-pelan, lalu berjalan tertatih menuju pohon beringin di ujung desa. Pohon itu dikenal angker. Di sanalah orang-orang biasa menaruh sesajen, terutama kalau ingin cepat kaya atau memohon agar selingkuhannya meninggal. Dewi berdiri di bawah pohon itu, lalu memeluk batangnya dengan erat. Sambil menangis, ia berbisik, "Kalau memang kalian tak percaya bahwa aku tidak salah, maka aku akan membuat kalian percaya dengan cara yang paling menyakitkan." Ia lalu mengambil selendang robek dari bekas dasternya, mengikatnya di dahan paling rendah, dan melilitkannya ke leher. Saat menginjak akar pohon untuk naik, matanya menatap gelapnya malam. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya ada suara angin, dan satu jeritan panjang, tiang menggema, tapi ditelan hujan. Esok paginya, tubuh Dewi ditemukan tergantung dalam posisi aneh. Lehernya patah ke kanan, namun wajahnya tersenyum. Lidahnya menjulur, dan kedua tangannya menengadah seolah memohon, atau memberkati sesuatu. Tak satu pun warga berani mendekat terlalu lama. Mereka hanya memanggil petugas untuk menurunkannya, lalu memakamkannya cepat-cepat, tanpa doa, tanpa permohonan maaf. Yang mereka tak tahu, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari semuanya. Dewi, seorang janda muda berparas cantik, tinggal sendirian di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Suaminya meninggal dalam kecelakaan misterius, tak lama setelah beredar kabar miring bahwa Dewi berselingkuh dengan lelaki beristri. Warga desa yang dikenal fanatik dan suka menghakimi, murka. Mereka menuduh Dewi sebagai perempuan jalang perusak rumah tangga, bahkan ada yang menudingnya penyebab kematian suaminya. Tanpa bukti, Dewi diseret dari rumahnya tengah malam, dipukuli, dicaci, lalu diarak keliling kampung dalam keadaan telanjang dan berdarah. Ia dipermalukan, disumpahi, bahkan direkam oleh para tetangga. Keesokan paginya, Dewi ditemukan gantung diri di pohon beringin tua di ujung desa. Tapi tak ada yang tahu bahwa sebelum mati, ia sempat menelan abu dari kitab hitam warisan mendiang neneknya, seorang dukun wanita paling ditakuti pada masanya. Sejak malam ketujuh setelah kematiannya, teror mulai terjadi. Suara tangis terdengar di jalan-jalan sunyi, perempuan dengan rambut panjang dan tubuh membiru tampak berjalan tanpa busana di depan rumah orang-orang yang pernah menyakitinya. Satu persatu warga yang dulu ikut mengarak mulai mati dengan cara mengerikan. Tubuh terbakar dari dalam, isi perut meledak, wajah terkelupas seperti dicabik-cabik. Tapi yang paling menakutkan, setiap kali korban tewas, mayat mereka ditemukan dalam posisi telanjang dan tubuh penuh luka, seperti keadaan Dewi saat diarak. Kepala desa, tokoh agama, bahkan paranormal dipanggil untuk mengatasi teror itu, namun semua gagal. Satu-satunya harapan adalah Dira, keponakan Dewi yang baru kembali dari perantauan dan bersumpah akan membalaskan dendam bibinya, bukan dengan kematian, tapi dengan keadilan. Namun semakin Dira menggali misteri kematian Dewi, semakin dalam pula ia terseret dalam pusaran dendam dan ilmu hitam yang jauh lebih kelam dari apa yang terlihat. Hujan belum juga reda saat puluhan orang berkerumun di depan rumah kayu milik Dewi. Malam itu, desa Karangjati seolah berubah jadi neraka kecil yang penuh amarah. Obor-obor menyala di tangan warga. Suara teriakan bercampur caci maki memenuhi udara basah. Keluar, perempuan sundal, teriak seorang wanita gemuk, istri Pak Lurah. Dewi mengintip dari balik tirai. Tubuhnya gemetar. Ia hanya mengenakan daster tipis berwarna biru yang sudah mulai lusuh.
Di dalam rumah, lampu temaram menyorot wajahnya yang pucat. Tak ada siapa-siapa. Ia tinggal sendiri sejak suaminya meninggal sebulan lalu dalam kecelakaan aneh di tikungan dekat sungai. Isu yang menyebar lebih cepat dari petir adalah, Dewi punya hubungan gelap dengan Pak RW. Konon, ia sering menerima tamu laki-laki di malam hari. Padahal, laki-laki yang datang itu adalah sepupu jauhnya yang hanya mampir mengantarkan beras. Dasar pelacur kampung. Kau bikin suamiku mabuk cinta, lalu pura-pura janda suci, teriak istri Pak RW yang sudah naik pitam. Pintu rumah Dewi tiba-tiba didobrak. Beberapa pemuda masuk, menyeret Dewi keluar tanpa ampun. Tubuhnya terhempas di tanah becek. Rambutnya ditarik, bajunya disobek. Ia menangis, menjerit, meronta. Jangan, ampuni aku nggak salah. Tapi siapa peduli? Di mata warga, perempuan tanpa suami yang masih cantik adalah ancaman. Apalagi Dewi, kulitnya putih, matanya sayu, bibirnya merah alami. Terlalu menarik untuk tidak dipersalahkan. Malam itu, Dewi diarak keliling kampung dengan tubuh setengah telanjang. Hujan tetap turun, menambah dingin ke dalam tulang-tulangnya. Tangan-tangan kasar menyentuh, mencubit, bahkan ada yang meludahi wajahnya. Ia tak bisa melihat jelas siapa yang melakukannya, semuanya seperti kabur. Tapi suara-suara itu akan terus ia ingat sampai mati. Lonta, dasar perusak rumah tangga. Kau pasti santet suami-suami kami. Bakar saja rumahnya. Anak-anak kecil ikut menonton. Beberapa merekam dengan ponsel sambil tertawa. Tidak ada satupun yang menghentikan kekejian itu. Bahkan tokoh agama desa berdiri diam di depan musala, hanya memandangi dengan sorot mata dingin. Seolah Dewi memang pantas dihukum. Saat langkah terakhir iring-iringan sampai di perempatan tua, tempat orang biasa membuang kembang bekas sesajen, Dewi pingsan. Bibirnya pecah, dagunya berdarah. Tapi sebelum jatuh sepenuhnya ke tanah, ia mengangkat kepala. Sorot matanya berubah. Bukan ketakutan, tapi amarah. Tangannya mencengkeram lumpur, dan dari dalam saku robek dasternya, ia mengeluarkan sesuatu, botol kecil berisi abu kehitaman. Ia buka tutupnya, lalu menelan isinya perlahan, dengan mulut penuh darah dan air hujan. Semua orang tak memperhatikan. Mereka terlalu sibuk menertawakan penderitaannya. Beberapa menit kemudian, tubuh Dewi terkulai. Beberapa pemuda melemparinya dengan batu kecil, lalu pergi sambil tertawa puas. Biar kapok, besok-besok jangan genit lagi, dasar janda murahan. Malam pun sunyi. Tak ada yang peduli saat Dewi bangkit pelan-pelan, lalu berjalan tertatih menuju pohon beringin di ujung desa. Pohon itu dikenal angker. Di sanalah orang-orang biasa menaruh sesajen, terutama kalau ingin cepat kaya atau memohon agar selingkuhannya meninggal. Dewi berdiri di bawah pohon itu, lalu memeluk batangnya dengan erat. Sambil menangis, ia berbisik, "Kalau memang kalian tak percaya bahwa aku tidak salah, maka aku akan membuat kalian percaya dengan cara yang paling menyakitkan." Ia lalu mengambil selendang robek dari bekas dasternya, mengikatnya di dahan paling rendah, dan melilitkannya ke leher. Saat menginjak akar pohon untuk naik, matanya menatap gelapnya malam. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya ada suara angin, dan satu jeritan panjang, yang menggema, tapi ditelan hujan. Esok paginya, tubuh Dewi ditemukan tergantung dalam posisi aneh. Lehernya patah ke kanan, namun wajahnya tersenyum. Lidahnya menjulur, dan kedua tangannya menengadah seolah memohon, atau memberkati sesuatu. Tak satu pun warga berani mendekat terlalu lama. Mereka hanya memanggil petugas untuk menurunkannya, lalu memakamkannya cepat-cepat, tanpa doa, tanpa permohonan maaf. Yang mereka tak tahu, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari semuanya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang hantu. Pak Darman menangis. Tapi tangisnya tak bersuara. Esok paginya, tubuhnya ditemukan di dalam sumur. Telanjang. Dengan dasi sekolah melilit leher, benda yang tak seharusnya ada di tubuh pria tua itu. Semua semakin kacau.
Bu Lurah sampai mengusulkan agar pemuka agama melakukan pengusiran makhluk halus. Tapi saat ustaz setempat diminta datang, ia hanya geleng-geleng kepala. Saya mimpi didatangi perempuan, wajahnya hancur, tapi suaranya lembut. Dia bilang, "Jangan usir aku. Aku cuma ambil yang sudah sepantasnya dibersihkan." Malam demi malam, bayangan Dewi makin sering muncul. Ia tak lagi sembunyi di balik jendela. Sekarang ia berdiri di tengah jalan, menatap siapapun yang masih bangun lewat tengah malam. Kadang di dapur, kadang di belakang rumah. Kadang, muncul di cermin saat seseorang sedang menyikat gigi. Lalu mayat keenam ditemukan. Jaka, pemuda yang dulu sempat mencubit dada Dewi saat diarak. Ia dikenal bengal, sering menggoda perempuan. Malam itu ia pulang mabuk. Masuk ke kamar, langsung tertidur di kasur. Tapi tak pernah bangun lagi. Tubuhnya kaku. Wajahnya pucat. Dan di dadanya, terukir huruf, W. Polisi datang, tapi tidak berani menyentuh jasadnya terlalu lama. Karena saat jasad itu diangkat, terdengar suara perempuan menyanyi dari dalam lemari pakaian Jaka. Suara serak. Tapi jelas. "Aku cantik, aku dilihat. Sekarang kalian yang kutelanjangi." Dan dari langit-langit rumah, menetes cairan hitam pekat seperti darah basi. Tak ada yang berani menginjakkan kaki ke rumah itu lagi. Desa Karangjati kini seperti kuburan hidup. Warga hanya bisa menunggu, siapa lagi yang akan mati esok hari? Karena Dewi belum puas. Dendamnya belum selesai. Dan setiap malam, langkah telanjang itu masih terdengar mengelilingi rumah-rumah yang lampunya dimatikan lebih awal. Pagi itu, Karangjati kembali sunyi. Bukan karena damai, tapi karena takut. Seperti ada kabut dingin yang menempel di kulit semua warga. Setiap rumah memutar ayat suci. Setiap pintu dikunci rapat sebelum maghrib. Tak ada yang berani berbisik soal Dewi, meski nama itu terus menari-nari dalam benak mereka. Semua mulai menyadari, bukan hanya mereka yang membunuh Dewi. Tapi mereka juga yang telah mempermalukannya, sampai batas terakhir. Dan kini, giliran Dewi yang mempermalukan mereka. Satu persatu, mati telanjang, mati terhina. Sore itu, Pak Ustaz Hamdan didatangi seseorang yang tak ia kenal. Seorang perempuan tua berkerudung lusuh. Ia datang dari kampung seberang. Jalan kaki. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam seperti bisa menembus dada. Namanya Mbah Sarti. "Aku bukan dukun, bukan ustaz, aku cuma orang tua yang pernah berhutang budi sama almarhumah ibunya Dewi," kata perempuan itu pelan. Pak Ustaz diam. Ia mengangguk, mempersilakan Mbah Sarti duduk. "Aku datang bukan mau usir arwahnya. Tapi mau bilang, kalian semua sudah kelewatan." Mbah Sarti membuka buntalan kain lusuh dari tasnya. Di dalamnya, ada selendang robek. Warna dasarnya merah darah, tapi seperti usang dimakan waktu. Robek di bagian tengahnya memanjang, seolah disobek paksa. "Ini milik Dewi. Dulu dia dikasih ibunya malam sebelum menikah. Kata ibunya, selendang ini bukan sekadar kain, tapi pelindung. Warisan leluhur. Jangan pernah rusak. Jangan pernah hilang." Pak Ustaz menyentuh ujung kain itu. Dingin. Dan tiba-tiba, kepalanya berdenyut. Matanya terpejam. Tapi yang ia lihat bukan gelap. Ia melihat seorang gadis kecil, Dewi kecil, berlari di sawah sambil tertawa. Di belakangnya, sang ibu menjahit sesuatu. Selendang merah. Lalu skene berubah cepat. Dewi remaja. Menikah muda. Sang ibu meninggal setelah menikahinya dengan pria bernama Seno, yang ternyata hanya bertahan 2 tahun dan kabur. Saat selendang itu hilang, hidup Dewi berubah. Dari wanita ceria jadi janda terbuang. Warga mulai meludahinya. Tak ada yang tahu bahwa selendang itu robek saat malam terakhir ia dipermalukan. Ditarik paksa dari lehernya, diseret ke jalan, lalu sobek di batu tajam. Dan saat sobekan itu terjadi, batas antara marwah dan murka ikut pecah. "Aku nggak bisa kembalikan nyawa Dewi," lirih Mbah Sarti. "Tapi aku tahu,
kain ini bisa jadi kunci menghentikan dendamnya, kalau kalian benar-benar mau minta maaf. Pak Ustaz menelan ludah. Bagaimana caranya? Malam itu, Mbah Sarti berdiri di tengah lapangan desa. Tangannya memegang selendang merah yang dibakar setengah. Di depannya, berdiri 8 warga yang tersisa, semua yang ikut mengarak Dewi malam itu. Wajah mereka pucat. Mulut mereka komat-kamit. Tiba-tiba angin berembus kencang. Api yang membakar ujung selendang mati sendiri. Tapi kain itu kini hangus setengah, dan di bagian sobeknya, keluar darah. Iya, darah segar. Menetes ke tanah, membentuk lingkaran merah. Dia sudah datang, bisik Mbah Sarti. Dan benar saja. Dari balik pepohonan di ujung lapangan, muncul sosok perempuan berambut panjang. Bajunya masih sama, daster robek biru. Tapi wajahnya kini separuh rusak. Mata kirinya hanya lubang gelap. Lidahnya menjulur seperti dipotong setengah. Ia melayang. Tapi tak diam. Tiba-tiba, ia menjerit. Suara yang tak bisa ditahan oleh telinga manusia. 2 orang langsung pingsan. Yang lain gemetar. Tapi Mbah Sarti berdiri tenang. Dewi, teriaknya. Kau bisa ambil rasa malu mereka, tapi jangan bawa semua ke kubur. Kasih 1 kesempatan. Sosok itu berhenti. Ia menunduk. Lalu, entah dari mana, muncul selendang merah baru, utuh, tanpa sobekan. Ia melilitkannya ke lehernya sendiri, lalu menghilang dalam sekejap. Semua jatuh terduduk. Lapangan sunyi. Tak ada angin. Tak ada jeritan. Tapi malam belum selesai. Pukul 3 pagi, 1 rumah terbakar. Rumah milik Bu Nani, wanita tua yang dulu menampar Dewi 2 kali di depan masjid. Api menjilat langit. Warga panik. Tapi anehnya, tak ada suara jeritan dari dalam. Saat api padam, yang tersisa hanya abu. Dan di antara abu itu, selendang merah terbakar habis. Pak Ustaz menunduk. Berarti 1 nyawa tetap dibawa. Sebagai penutup dendam. Mbah Sarti hanya tersenyum tipis. Karena tidak semua luka bisa diobati. Kadang, yang terhina, hanya ingin dilihat sebagai manusia, bukan bangkai gosip. Namun, saat pagi menyingsing, 1 pertanyaan menggantung. Kalau memang dendam Dewi sudah selesai, kenapa suara langkah telanjang itu masih terdengar tiap malam? Sudah seminggu sejak lapangan desa dibakar oleh api amarah Dewi. Sudah seminggu pula sejak selendang merah terakhir berubah jadi abu. Namun, malam-malam di Karangjati belum benar-benar tenang. Masih ada suara langkah tanpa alas kaki melewati gang sempit. Masih ada bau anyir menyusup dari bawah pintu. Dan anak-anak kecil mulai mengigau hal yang sama. Ada ibu nangis, bajunya sobek, dia minta dibikinin rumah. Pak Ustaz Hamdan tak lagi sanggup mengelak. Ia tahu, sesuatu belum selesai. Pagi itu, ia mendatangi Mbah Sarti yang masih menetap di surau kosong dekat kebun pisang. Perempuan tua itu tengah menumbuk daun-daunan dengan alat kayu. Wajahnya pucat. Ada darah di ujung jarinya. Tapi matanya tetap tajam. Sudah kubilang, gumamnya, tanpa menoleh. Dendamnya memang padam. Tapi arwahnya belum damai. Pak Ustaz duduk pelan. Apa yang harus kami lakukan? Gali kuburannya, ucap Mbah Sarti dingin. Lihat sendiri, apakah tanah mau menerimanya. Dewi dikuburkan tanpa keluarga. Tanpa doa. Tanpa kain kafan yang layak. Hanya dibungkus plastik dan dilempar ke liang sempit di pinggir kebun bambu. Letaknya tersembunyi, seperti bangkai yang tak diakui. Ketika penggalian dimulai, tanah terasa aneh. Tidak padat. Tidak juga lembek. Seperti hidup. Cangkul pertama menghantam akar. Cangkul kedua mengenai batu. Cangkul ketiga, darah keluar dari sela tanah, padahal tak ada luka. Warga mulai gelisah. Tapi Pak Ustaz terus menggali. Hingga akhirnya, plastik hitam itu muncul. Utuh. Tidak rusak. Tidak membusuk. Padahal sudah sebulan lebih Dewi meninggal. Plastik dibuka. Jasad Dewi masih seperti hari terakhir ia hidup. Kulitnya pucat, bibirnya biru,
tapi tubuhnya tidak membusuk. Matanya tertutup rapat, seperti tidur. Mbah Sarti datang membawa kendi kecil. Ia menuangkan cairan dari akar dedaunan ke atas tubuh Dewi. Bau menyengat memenuhi udara, tapi jasad itu tidak bereaksi. Tanah belum menerimanya, lirih Mbah Sarti. Karena kalian belum mengaku dosa kalian. Pak Ustaz menunduk. Wajahnya bergetar. Ia tahu apa maksudnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia naik ke mimbar masjid dan berkata jujur. Aku tahu Dewi tidak bersalah, katanya. Dulu aku tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Tapi aku diam. Aku takut. Aku juga ikut membunuhnya dengan membisu. Warga yang hadir menunduk satu persatu. Air mata jatuh. Tapi satu suara terdengar dari barisan belakang. Suara parau. Laki-laki tua. Aku yang menyebar fitnah pertama. Aku yang bilang Dewi pelacur. Padahal aku yang sering mengintipnya mandi dari balik pohon jambu. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Warga mulai bicara. Aku pernah menyuruh anakku ludahi dia. Aku ikut dorong dia dari sepeda motor waktu dia lewat. Aku yang ambil uang tabungan dia waktu ibunya meninggal. Malam itu, masjid tak lagi jadi tempat doa. Tapi jadi tempat pengakuan dosa. Air mata mengalir, bukan karena takut hantu, tapi karena rasa bersalah menumpuk bertahun-tahun. Dan entah bagaimana, angin berembus pelan dari jendela terbuka. Di luar masjid, suara langkah telanjang tak lagi terdengar. Esok harinya, saat jasad Dewi dimakamkan ulang dengan kain kafan baru dan doa lengkap, sesuatu terjadi. Tanah menutup dengan lembut. Tak ada akar yang menghalang. Tak ada darah yang merembes. Bahkan bunga Kamboja yang ditanam di dekat nisan langsung mekar meski belum waktunya. Dia sudah diterima, ucap Mbah Sarti pelan. Tapi itu bukan berarti dia pergi. Pak Ustaz mengernyit. Maksudnya? Jasadnya diterima, tapi arwahnya masih menunggu seseorang. Siapa? Mbah Sarti memejamkan mata. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu ia berbisik. Anak dari pria yang membuatnya mengandung, yang kini tinggal di kota, yang belum tahu kalau ibunya dulu mati karena kalian. Dan kini, kutukan belum benar-benar usai. Karena darah, selalu menuntut darah. Namanya Galang. Usianya 22 tahun. Tinggi, tegap, wajahnya teduh. Ia tak tahu siapa ibu kandungnya. Yang ia tahu, sejak bayi ia diasuh oleh keluarga pegawai kelurahan di kota. Diberi makan, diberi sekolah, diberi nama. Tapi tak pernah diberi jawaban tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Hingga suatu hari, ia menerima surat tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat. Kalau kau ingin tahu siapa ibumu, datanglah ke Karangjati, dan tanyakan tentang perempuan bernama Dewi. Galang tak menunggu lama. Ia naik bus ke desa yang tak pernah ia dengar namanya. Di dalam hatinya, ada dorongan aneh, seperti magnet, seperti ada yang memanggilnya. Ia tiba sore hari. Langit mendung. Angin dari arah sawah membawa bau tak biasa, lembab, anyir, seperti kain basah yang dipendam terlalu lama. Di pinggir jalan desa, anak-anak kecil berhenti bermain saat melihatnya. Mereka menatapnya seperti melihat hantu. Seorang bocah bahkan berbisik pelan. Itu wajahnya mirip hantu yang sering lewat malam-malam. Galang tak peduli. Ia langsung menuju balai desa, berharap ada yang bisa menjawab surat itu. Pak Ustaz Hamdan sedang duduk membaca Al-Quran ketika Galang datang. Begitu melihat pemuda itu, wajahnya langsung berubah. Tangan yang memegang kitab bergetar, seperti melihat bayangan masa lalu. Siapa namamu, nak? Galang. Siapa orang tuamu? Saya tidak tahu. Saya, diasuh orang sejak bayi. Tapi saya dapat surat. Katanya, kalau mau tahu siapa ibu saya harus datang ke sini, dan cari perempuan bernama Dewi. Hening. Udara terasa lebih dingin. Pak Ustaz menutup kitab pelan-pelan. Ia menatap wajah Galang lekat-lekat. Hidungnya, bentuk bibirnya,
semua terlalu mirip dengan seseorang yang sudah dikubur. Ayo ikut saya, ucap Pak Ustaz. Pak Ustaz membawa Galang ke kebun bambu di belakang masjid. Di sanalah Dewi dimakamkan ulang, dengan kain kafan yang layak dan doa penuh air mata. Nisan kecil dari batu masih basah oleh embun. Galang berdiri diam. Ia tak mengerti kenapa dadanya sesak. Kenapa lehernya tercekat. Seperti ada sesuatu dalam darahnya yang mengenali tempat itu. Dewi adalah ibumu, kata Pak Ustaz pelan. Galang tak berkata apa-apa. Dan maafkan kami, karena dulu, kami membunuhnya. Galang memalingkan wajah. Ia tertawa kecut. Bunuh? Pak Ustaz mulai bercerita. Tentang arak-arakan terkutuk. Tentang selendang robek. Tentang tubuh Dewi yang tidak membusuk. Tentang bagaimana seluruh warga membungkam satu kebenaran. Air mata Galang menetes. Ia tidak pernah menangis seumur hidup. Tapi malam itu, ia berlutut di depan Nisan, dan menggenggam tanah seperti menggenggam ibu yang tak pernah sempat ia peluk. Tapi malam itu belum selesai. Saat Galang tidur di surau, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah rumah gelap. Di sudut ruangan, ada seorang perempuan duduk membelakanginya. Rambutnya panjang. Bajunya robek. Dan di tangannya, ia memegang selendang merah koyak. Galang mendekat. Perempuan itu menangis. Tangannya gemetar. Saat Galang menyentuh bahunya, perempuan itu berbalik. Wajahnya rusak separuh. Tapi separuh lainnya, sangat mirip wajah Galang. Ia membuka mulut, tapi bukan suara yang keluar. Melainkan bisikan basah, seperti darah mengalir ke telinga. Anakku, tolong kembalikan yang milik ibu. Galang terbangun dengan napas memburu. Keningnya basah oleh keringat dingin. Tapi tangannya menggenggam sesuatu. Selendang merah. Koyak. Basah. Keesokan paginya, Pak Ustaz tak menemukan Galang di surau. Ia juga tak terlihat di balai desa. Warga mulai khawatir. Mbah Sarti pun dipanggil lagi. Dia sudah bersatu dengan darahnya, gumam perempuan tua itu. Dan itu artinya, arwah Dewi kini punya tubuh baru untuk menyelesaikan utangnya. Apa maksudnya? Tanya Pak Ustaz. Dia akan mencari ayah kandungnya. Lelaki yang menyebabkan semua ini, yang dulu memperkosa Dewi lalu pergi entah kemana. Pak Ustaz membelalak. Ia tahu siapa yang dimaksud. Dan orang itu, kini adalah pejabat besar di kota, hidup tenang tanpa tahu bahwa darah dosanya telah kembali menuntut. Sementara itu, di pinggir kampung, seorang wanita tua melihat Galang berjalan menuju batas hutan. Ia tidak melangkah seperti orang normal. Langkahnya pelan, seperti melayang. Wajahnya datar. Dan di lehernya, selendang merah terikat erat. Matanya kosong, tapi mulutnya terus menggumam pelan. Aku akan pulang, Bu. Aku akan kembalikan semua. Namanya Sutaryo. Sekarang ia hidup sebagai lelaki terpandang. Pensiunan kepala dinas kabupaten. Rumahnya megah di tengah kota, berlapis pagar besi dan CCTV. Setiap pagi, ia duduk di teras dengan kopi panas, menyapa tetangga dengan senyum palsu. Semua orang memanggilnya Pak Haji, karena katanya ia sudah tobat. Tapi hanya Sutaryo yang tahu, apa yang dikubur di balik masa lalunya. Puluhan tahun lalu, ia pernah bertugas sebagai PNS muda di desa Karangjati. Disitulah ia bertemu Dewi. Gadis bersuara lembut yang setiap sore menyapu balai desa. Tubuhnya mungil, kulitnya bersih, dan suaranya membuat Sutaryo muda tergoda. Sampai suatu malam, saat hujan deras, Dewi diminta lembur menyapu hingga larut. Dan Sutaryo, yang pura-pura mabuk karena minuman sumbangan tamu, menariknya ke ruang gudang, menutup mulutnya dengan sapu tangan, dan merobek rok panjang itu tanpa belas kasihan. Dewi menangis, tapi tak berani bicara. Karena dia cuma anak janda miskin. Dan Sutaryo? Ia pindah tugas ke kota 2 minggu setelahnya. Menikah dengan anak pejabat, hidup tenang, seolah tak ada darah dosa yang menetes di lantai balai desa. Ia kira semuanya sudah selesai. Sampai malam itu, rumah Sutaryo digedor seseorang.
Jam 2 pagi. Suara ketukan berat, ritmis, seperti palu memukul peti mati. Do. Istrinya bangun duluan. Mas, siapa sih tengah malam begini? Sutaryo turun ke ruang tamu, membuka tirai sedikit. Dilihatnya seorang pemuda berdiri kaku di depan pagar. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, dan ada selendang merah tergantung di lehernya. Pemuda itu hanya berkata satu kalimat. Aku anak Dewi. Sutaryo langsung menutup gorden. Lututnya gemetar. Aku nggak kenal siapa itu, gumamnya. Tapi keringat dingin menetes deras dari pelipisnya. Istrinya bingung. Mas? Udah. Suruh pergi aja, bentaknya. Tapi pemuda itu tidak pergi. Ia duduk di depan pagar sampai pagi. Wajahnya tidak menatap siapa-siapa. Hanya diam. Tapi matanya, seperti menyimpan nyala dari neraka. Besoknya, Sutaryo memanggil penjaga keamanan kompleks. Kalau ada anak muda tampang aneh, selendang merah, suruh pergi. Tapi Galang, si anak Dewi, bukan manusia biasa lagi. Di dalam tubuhnya, arwah ibunya sudah sepenuhnya mengambil alih. Ia bukan anak yang bingung mencari jawaban. Ia adalah roh yang kembali untuk memaksa pengakuan. Malam selanjutnya, semua CCTV rumah Sutaryo mati. Lampu teras berkedip. Pintu pagar terbuka sendiri. Dan di kamar tidur, istrinya terbangun karena suara bisikan tepat di telinga. Suamimu dulu membunuhku. Dengan memerkosa, lalu membiarkanku diarak seperti binatang. Istri Sutaryo menjerit, tapi suaminya hanya diam di pojok kamar. Matanya merah, tubuhnya menggigil. Aku ingat wajah itu, gumam Galang yang tiba-tiba berdiri di dalam kamar, meski pintu dikunci dan jendela tertutup. Wajahmu waktu memaksaku diam. Waktu kau bilang, kalau kau bicara, tak ada yang percaya. Aku pegawai negeri, kau cuma anak janda kere. Sutaryo mencoba berlari, tapi kakinya lumpuh. Ia hanya bisa merintih, menatap wajah Galang yang kini berubah. Setengah wajah Galang adalah wajah ibunya. Rusak, berlumur tanah. Mata kanan merah menyala. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan lidah menjulur penuh darah. Kau lupa, Pak, darah tak bisa ditutup rapi selamanya. Pagi harinya, Sutaryo ditemukan tewas di ruang tamu. Tubuhnya membiru seperti dicekik. Tapi tak ada tanda luka. Tak ada barang hilang. Cuma satu yang aneh. Di dadanya, ada bekas tapak tangan kecil dengan 5 jari yang hitam seperti arang. Dan di dekatnya, ada selendang merah yang diikat rapi. Wajah istrinya pucat saat polisi bertanya. Kau lihat siapa pembunuhnya? Ia hanya menjawab sambil gemetar. Perempuan, wajahnya separuh rusak, dan dia bilang, dia ibunya anak itu. Kabar kematian Sutaryo menyebar cepat. Sampai ke Karangjati. Pak Ustaz Hamdan duduk lama di depan masjid. Sudah selesai? Tanya warga. Tapi Mbah Sarti menggeleng pelan. Dosa bisa dibayar, tapi dendam, kadang ingin diwariskan. Galang duduk di tengah sawah basah. Sinar rembulan menyorot lemah wajahnya yang tak lagi muda dalam jiwa. Matanya merah. Di kedua tangannya, tanah menggumpal hitam, dan dari sela-sela jarinya menetes lumpur dingin. Di lehernya, selendang merah itu masih tergantung, tak pernah dilepas sejak malam ia bertemu ibunya dalam mimpi. Dosa telah lunas. Tapi luka belum tentu sembuh. Ia telah membalaskan dendam ibunya. Sutaryo kini mati, membusuk di bawah tanah kota, dikelilingi doa-doa palsu dari keluarga yang tak tahu apa-apa. Tapi bagi Galang, ada suara yang belum hening. Bisikan yang setiap malam datang, lebih pelan, tapi semakin menusuk. Bantu ibu, temukan yang lain. Galang kini tahu, ibunya bukan hanya korban. Ia adalah tumbal pertama dari lingkaran setan yang jauh lebih besar. Sebab setelah Dewi diarak, tak lama kemudian 2 gadis lain di Karangjati hilang. Tak pernah ditemukan. Satu dikenal sebagai Dila, gadis petani belia. Satunya lagi, anak bidan desa. Keduanya dikenal pendiam, cantik. Dan kini,
Semua orang menghilangkan jejak mereka seperti menghapus noda di kaca jendela. Tapi roh tak butuh bukti. Ia hanya menunggu tubuh untuk kembali. Pak Ustaz Hamdan tahu perubahan Galang. Sejak kepulangan dari kota, Galang tak lagi banyak bicara. Ia sering duduk berlama-lama di depan makam Dewi, memeluk nisan seperti anak memeluk ibunya. Kadang bibirnya bergetar mengucap doa. Kadang, melafal sesuatu yang tidak pernah diajarkan agama manapun. Kalau kau terus begitu, kau bisa jadi jembatan, kata Pak Ustaz. Galang menatapnya. Jembatan? Iya. Arwah dendam butuh tubuh untuk menyambung urusan. Kalau kau biarkan terus, roh ibumu akan terus tumbuh dalam dirimu. Dan bisa jadi, bukan cuma roh dia yang ikut. Yang lain, bisa ikut masuk. Galang tertunduk. Tapi malam itu, saat sendiri di surau, ia bicara dalam hati. Ibu, apakah kau masih di sini? Dan malam itu, ia mendapat jawaban. Dalam mimpi, ia berada di tengah kerumunan orang desa. Sama seperti arak-arakan yang sering diceritakan. Tapi kali ini, ia melihat dengan jelas. Perempuan muda itu bukan hanya Dewi. Ada dua gadis lain di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat, kaki tak menyentuh tanah. Mereka memakai kain putih yang penuh noda darah. Mulut mereka terbuka, tapi tak bersuara. Lalu tiba-tiba, Galang melihat wajah-wajah warga desa. Tertawa. Bertepuk tangan. Menyoraki. Salah satunya, Pak Lurah lama yang kini sudah tua. Satunya lagi, bidan tua yang kabarnya dulu membantu, membersihkan, aib Dewi dengan menyuruhnya minum jamu peluntur kandungan. Ternyata, bukan hanya Sutaryo yang berdosa. Dan Dewi belum puas. Pagi harinya, Galang mendatangi rumah Pak Lurah. Kini si tua renta itu hidup dengan dua cucu, setelah anaknya meninggal karena kecelakaan. Ia kaget melihat Galang. Kamu siapa? Aku anak perempuan yang kau biarkan diarak sambil berdarah, karena kau tutup mata, jawab Galang pelan. Pak Lurah gemetar. Dewi? Bukan. Aku, darahnya. Galang hanya berdiri. Tapi dari tubuhnya, hawa dingin menyebar cepat. Cucu Pak Lurah yang paling kecil tiba-tiba menangis keras, menggenggam tangan neneknya sambil menunjuk ke arah Galang. Nek, perempuan itu, nangis, berdiri di belakang om itu, mukanya pecah. Malamnya, Pak Lurah tua ditemukan tewas di kamar mandi. Kepalanya terbenam di bak mandi. Tapi anehnya, tidak ada air di sana. Cuma ada tanah basah. Bau anyir. Dan selendang merah basah tergantung di gantungan baju. Warga mulai ketakutan. Ini bukan satu dua kematian. Ini, rentetan dari sebuah kutukan lama yang bangkit. Dan semua yang ikut menutup mulut tentang malam arak-arakan dulu, mulai dihantui oleh teror yang sama, mimpi buruk, selendang basah, bayangan wanita berdarah yang duduk diam di ujung ranjang. Pak Ustaz Hamdan mulai gelisah. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar dendam pribadi. Ini sudah menjadi warisan. Dendam yang menular. Yang mencari tubuh-tubuh baru untuk mewarisi amarah yang belum padam. Ia pun mendatangi Galang. Nak, kau harus lepas dari ini. Kalau tidak, arwah itu akan mengambil tubuhmu sepenuhnya. Kau akan jadi titisan penuh, bukan manusia, bukan roh. Galang hanya diam. Tapi di matanya, ada luka yang tak bisa diobati kata-kata. Saya tidak tahu lagi, Pak, siapa saya sekarang. Di malam yang sama, Galang duduk sendirian di kebun bambu. Angin tak berhembus. Bulan tidak muncul. Dan dari arah pohon-pohon tinggi, terdengar suara langkah pelan, diiringi suara wanita mengerang, tangis bayi, dan tawa kecil gadis yang menggema tanpa arah. Satu demi satu, arwah perempuan berdarah muncul. Berdiri mengelilingi Galang. Mereka menunduk. Seolah memberi hormat. Karena, pemimpin baru telah ditetapkan. Malam itu, Galang berjalan tanpa alas kaki menyusuri pematang sawah. Langkahnya pelan, tapi matanya tajam seperti binatang yang baru bangun dari tidur panjang. Di belakangnya, barisan bayangan perempuan berkerudung hitam mengikuti dalam diam. Tak bersuara, tak bernapas,
Tapi tanah tempat mereka melangkah berubah busuk. Galang sudah bukan manusia biasa lagi. Sejak malam itu di kebun bambu, ia menerima semua. Dendam ibunya. Tangis perempuan-perempuan yang diseret keluar rumah dan dipaksa diam. Darah yang tertinggal di jalanan desa. Kini, semua itu menyatu dalam tubuhnya. Dan dari tubuhnya, kutukan itu mencari jalan keluar. Pak Ustaz Hamdan bersujud di mihrab masjid. Hatinya kalut. 3 malam berturut-turut ia dihantui mimpi aneh. Seekor ular hitam membelit lehernya, lalu berubah jadi tangan perempuan dengan kuku panjang. Suara dalam mimpinya sama. Kau tahu, tapi kau diam. Itu juga dosa. Karena bertahun-tahun lalu, Pak Ustaz juga ada di sana. Saat Dewi diarak, ia hanya berdiri di pinggir jalan. Tak ikut, tapi juga tak mencegah. Waktu itu ia belum jadi ustaz. Ia masih pemuda biasa. Tapi rasa bersalah itu tak pernah hilang, dan kini, kutukan mulai menuntut bayarannya. Pagi harinya, ia pergi ke rumah Galang. Tapi yang ditemui bukan Galang, melainkan seorang pemuda yang duduk tenang, memegang selendang merah sambil tersenyum dingin. Pak Ustaz mau apa? Tanyanya tanpa intonasi. Pak Hamdan menelan ludah. Ia melihat mata Galang, atau mungkin sudah bukan Galang lagi. Aku tahu kamu belum sepenuhnya dikuasai. Kamu bisa melawan. Tapi pemuda itu hanya tertawa pelan. Kenapa sekarang, Pak? Waktu ibu saya ditelanjangi di jalan, kenapa Bapak cuma diam? Kenapa bukan waktu itu Bapak berani bicara? Pak Hamdan menggigil. Saya salah. Tapi dendam bukan jalan keluar. Galang berdiri. Di belakangnya, cermin kecil tergantung di dinding. Dan di sana, bayangan perempuan berwajah rusak menyeringai sambil melotot tajam. Bapak sudah diberi waktu. Sekarang giliran mereka bicara. Desa Karangjati berubah sunyi. Malam-malam tak lagi tenang. Setiap Jumat malam, terdengar suara seretan di jalan utama. Seperti seseorang ditarik paksa, tubuhnya menyeret batu dan tanah. Tapi saat warga keluar, jalanan kosong. Hanya bau amis yang tertinggal. Seorang warga melihat selendang merah tergantung di pohon nangka depan rumah. Seminggu kemudian, anak gadisnya kerasukan, mengigau tentang arwah perempuan yang dipaksa menggugurkan bayi hasil pemerkosaan. Aku dicekok jamu, panas, perutku sakit, anakku mati sebelum lahir, ucap suara itu dari mulut anak 12 tahun. Warga mulai panik. Kepala desa mendatangi Pak Ustaz. Harus ada yang dilakukan. Sebelum desa ini benar-benar hancur. Pak Hamdan hanya mengangguk. Tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan soal mengusir setan. Ini soal menebus warisan dosa. Dan sayangnya, kebanyakan dari mereka masih menyangkal. Galang duduk di tengah rumah tua milik almarhum ibunya. Di tangannya, ia membuka buku tua berisi nama-nama. Nama lelaki yang dulu ikut menyeret. Nama perempuan yang menyiram air got ke tubuh ibunya. Nama dukun bidan yang menyuruh aborsi. Nama guru yang mencoret nama Dewi dari daftar murid, karena membuat malu sekolah. Satu persatu, Galang menandai nama-nama itu. Dan setiap malam, roh-roh yang bersarang dalam dirinya berbisik. Giliranku. Ajak aku, Galang, aku juga ingin bicara. Roh bukan hanya ingin balas dendam. Mereka ingin dikenang. Karena selama hidup mereka dipaksa diam. Kini, suara mereka ingin didengar, lewat Galang. Malam Jumat Kliwon, desa gempar. Warga menemukan bangkai anjing hitam tergantung di gerbang balai desa. Di lehernya, terikat selendang merah. Di bawahnya, tanah ditulisi darah. Yang ikut menonton pun akan dihukum. Warga ketakutan. Ibu-ibu membaca surat Yasin. Bapak-bapak berjaga dengan bambu runcing. Tapi mereka lupa, kutukan ini tak bisa dihalau dengan doa panik. Karena yang mereka lawan bukan jin biasa. Ini dendam manusia, yang ditampung dan dirawat selama puluhan tahun. Sementara itu, Galang mulai mendengar suara baru dalam dirinya. Suara yang lebih dingin. Lebih kuat. Sudah cukup balas dendamnya, sekarang giliranmu jadi pemimpin baru kami.
Dan di mimpi-mimpinya, Galang melihat sebuah sumur tua. Di dasar sumur itu, wajah-wajah perempuan berserakan. Mulut mereka bergerak bersamaan. Beri kami tubuhmu, dan kami akan membuat dunia tahu bahwa kami tidak pernah diam. Galang terbangun dengan darah menetes dari hidungnya. Dan malam itu, ia mendatangi satu nama terakhir di daftar, Embah Murni, sang bidan tua. Langit Karangjati menghitam malam itu. Tak ada bintang. Tak ada suara jangkrik. Hening yang tak wajar menggantung di udara. Angin berhenti seolah takut berbisik. Galang berdiri di depan rumah bambu tua, tempat Embah Murni tinggal, bidan tua yang kini lebih mirip bayang-bayang. Sudah bertahun-tahun perempuan itu jarang keluar rumah, hanya tinggal dengan kucing-kucing dan sebatang pohon asem tua di halaman. Tapi ia masih hidup. Masih mengunyah sirih dan menyimpan rahasia paling busuk dalam hidupnya. Dan malam ini, Galang datang untuk mengakhiri semuanya. Ia mengetuk pintu sekali. Tak ada jawaban. Tapi pintu terbuka sendiri, berderit lambat. Di dalam, ruangan pengap. Bau jamu basi, dupa, dan tanah basah langsung menyergap. Di sudut ruangan, Embah Murni duduk bersila, mata terpejam, mulut komat-kamit, seolah sudah tahu siapa yang datang. Anaknya Dewi, ya, suara seraknya menggema tanpa ia membuka mata. Galang menatapnya tajam. Selendang merah sudah melilit pergelangan tangannya. Bibirnya bergetar. Tapi suara yang keluar bukan lagi miliknya. Bukan cuma anaknya. Kami, adalah suara mereka yang kau bungkam. Embah Murni perlahan membuka mata. Tapi matanya tak menunjukkan takut. Justru tenang, seperti seseorang yang sudah lama menunggu ajal. Kau kira aku takut mati? Semua perempuan itu datang padaku. Minta tolong. Tapi mereka tak tahu, kalau bayi-bayi itu punya harga. Galang mencengkeram selendang. Jadi benar, kau jual ari-ari mereka. Embah Murni tertawa lirih. Ari-ari, rambut, darah. Semua yang keluar dari tubuh perempuan itu, bisa jadi kekuatan. Tapi mereka lebih memilih malu daripada sakti. Tiba-tiba, suara di balik punggung Galang menggema. Suara perempuan. Tangisan bayi. Erangan. Lalu satu suara, tajam dan patah. Aku hamil, dan kau kasih jamu perusak rahim, anakku keluar sudah tak bernyawa, lalu ari-arinya kau bakar di tungku dan bilang itu pengusir setan. Suara itu berasal dari roh Dila. Salah satu perempuan yang dulu hilang secara misterius. Kini, roh itu menyatu dengan tubuh Galang, bersama roh-roh lainnya. Embah Murni tersenyum miris. Kalau kalian semua sudah datang, ya sudah. Habisi aku. Galang maju satu langkah. Tapi ia berhenti. Bukan karena takut. Tapi karena malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia sadar. Kalau ia bunuh Embah Murni, kutukan akan berlanjut. Roh-roh dendam akan mencari korban baru. Ia tak akan bisa berhenti. Ia bukan hanya anak dari korban, ia sedang dijadikan alat untuk membuka pintu dendam baru. Kalau aku bunuh kau sekarang, mereka akan terus hidup lewat aku. Embah Murni terdiam. Galang meletakkan selendang di tanah. Tangannya berdarah karena mencengkram terlalu keras. Aku pilih bakar semuanya. Ia menyiram minyak tanah ke seluruh ruangan. Termasuk tubuhnya sendiri. Embah Murni tersentak. Kau gila? Aku cuma manusia. Dan kalau roh ingin tenang, mereka harus pergi bersama tubuh ini. Warga Karangjati bangun karena cahaya merah membakar langit timur. Rumah Embah Murni terbakar hebat. Api menjilat pohon asem, membakar atap bambu, dan melelehkan kaca jendela. Tapi tak terdengar suara jeritan. Hanya bisikan halus. Seperti sekelompok perempuan yang menyanyikan lagu pengantar tidur. Tubuh Galang ditemukan gosong, berpelukan dengan Embah Murni yang terbakar dalam posisi duduk bersila. Di lantai rumah itu, arang membentuk tulisan samar. Biarkan kami pulang. 3 minggu setelah kebakaran, kampung Karangjati berubah. Tak ada lagi suara langkah malam. Tak ada bayangan di balik pohon pisang. Anak-anak berhenti mimpi buruk.
Para perempuan mulai berani bicara tentang luka mereka. Beberapa mulai membuka suara, menceritakan aib masa lalu yang selama ini mereka sembunyikan. Pak Ustaz Hamdan membacakan doa di surau kecil. Di hadapannya, warga berkumpul dalam zikir sunyi. Di dinding, terpajang foto kecil Galang, dengan tulisan, "Dia memilih mengakhiri dendam, bukan menyebarkannya." Dan malam itu, selendang merah yang dulu dikutuk, dilipat dan dikubur di tanah lapang, di bawah pohon kenanga. Sebagai tanda bahwa dendam bukan warisan, tapi luka yang harus diakhiri. Tamat.